Saya banggakan, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, anggota formatur yang sudah bersusah payah menyusun rapat pengurus Forkonas PPDUB pada periode 2025-2029 ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah SAW. Pertama, saya ingin mengapresiasi setinggi-tingginya kepada semua teman-teman sekalian, para pengurus, karena ini sebagian besar Pak Dirjen, pengurus ini rekrutmen dari para pejuang, para inisiator pembentukan daerah otonomi baru di seluruh Indonesia. Ada yang sebelumnya pengurus di tingkat daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi. Artinya kepengurusan ini betul-betul mencerminkan semangat pembentukan daerah otonomi baru itu. Denyut nadinya makin kesini makin relevan untuk secepatnya pemerintah membuka moratorium terkait dengan pembentukan daerah otonomi. Karena itu kira-kira berkali-kali juga saya sampaikan dalam sambutan, disaksikan langsung oleh Pak Ketua Dewan Pembina, Pak Tamsim Lingkung, saya menyampaikan bahwa pembukaan moratorium apakah itu bersifat menyeluruh atau parsial, bahkan kami sendiri sebagai organ yang menjadi bagian dari menunaikan, menjalankan amanat terkait dengan bagaimana pembentukan daerah otonomi baru ini bisa terwujud, secara objektif memberikan pilihan. Tuntutan kami tidak moratorium secara menyeluruh, tapi tuntutan kami objektif sesuai dengan keadaan. Kami hanya menuntut pembukaan moratorium secara parsial. Saking kami ingin tidak ada isu pemboncengan politik bahwa organ ini dibentuk semata-mata hanya kepentingan politik elit semata. Tapi sesungguhnya Forkonas PPDUB punya agenda yang cukup urgen, punya agenda yang cukup objektif terkait dengan tuntutan kami, yaitu tuntutan untuk membuka moratorium secara parsial. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini saya ingin meng-highlight beberapa isu penting supaya ini sekaligus menjadi fondasi cara pandang kita untuk berjuang 5 tahun yang akan datang dari 5 tahun sebelumnya yang sudah kita lalui bersama-sama. Isu yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada publik dan kepada pemerintah secara terbuka, dan nanti kita minta Pak Dirjen untuk memberikan respon juga, melaporkan langsung kepada Pak Menteri juga. Isu yang pertama adalah menyangkut soal kami apresiasi pemerintah melalui aplikasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, Pak Dirjen, LPPD, yang secara objektif melakukan evaluasi terhadap existing dari mandat pemerintah pusat mengevaluasi keberadaan kabupaten kota hasil pemekaran tahun 2019 sampai tahun 2014 kurang lebih. Kami apresiasi
Dengan berbagai indikator, pemerintah akhirnya mengeluarkan hasil evaluasi itu. Ada sekitar 181 Mas Doni dari 223 hasil pemekaran periode waktu itu yang oleh pemerintah dianggap punya nilai rendah dan sangat rendah. Kami apresiasi setinggi-tingginya sebagai bagian dari menguatkan konsolidasi kita bahwa pembentukan daerah otonomi baru walaupun yang sudah terbentuk tetap harus bersemangat dalam rangka mensejahterakan rakyat, mendekatkan pelayanan publik secara prima sebagaimana diinginkan oleh rakyat kita. Dan evaluasi ini bisa menjadi tools bagi pemerintah untuk melakukan dorongan kembali pada daerah otonomi yang sudah terbentuk supaya kembali kepada fitrah, kembali kepada semangat awalnya. Daerah otonomi baru dibentuk dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat dan mendekatkan pelayanan prima bagi kesejahteraan masyarakat di kabupaten kota masing-masing. Dari evaluasi itu catatan kami Pak Dirjen, betul mungkin ada, Mas Doli, ada beberapa daerah yang memang secara keuangan PAD-nya nggak naik, secara pelayanan publik tidak ada progres yang sebagaimana diinginkan oleh masyarakat. Tentu ini catatan satu hal, tapi kami minta ini jangan dijadikan sebagai sandraan politik dalam rangka untuk membuka moratorium. Setuju Bapak Ibu sekalian? Jadi ekspos itu kami maknai sebagai semangat pemerintah untuk melakukan evaluasi, dorong pemerintah kabupaten kota yang belum memenuhi standar pelayanan minimum yang diinginkan oleh pemerintah pusat dan beberapa indikator yang lain. Tapi kami saat yang sama tidak ingin itu menjadi sandraan politik untuk terjadinya pemekaran daerah otonomi baru di masa-masa yang akan datang. Kira-kira kalau agak keras gitu Pak Dirjen, kalau agak keras, ketimbang menunda pembentukan daerah otonomi baru pada faktanya memang harus dimekarkan, lebih baik merger lagi daerah-daerah yang tidak layak dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sama segitunya kira-kira gitu. Walaupun juga kita tidak inginkan ini sebenarnya. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Tapi kalau itu menjadi pilihan ujung bagi pemerintah pusat, kalau ada pemerintah daerah yang memang 15 tahun ini dikasih kesempatan, setelah dimekarkan juga tidak tumbuh sebagai daerah yang bisa merawat akal sehat dan kesejahteraan rakyat, kira-kira Formunas PBDOB merelakan untuk itu dimerger kembali ke daerah itu. Tapi sekali lagi, berikan peluang untuk pembentukan daerah otonomi baru melalui pemekaran. Siapa Bapak Ibu? Setuju atau setuju? Tepuk tangan. Tadi saya berdiskusi sama Pak Doli, Mas Huda, kalau ngomongin soal pentingnya, salah satu contoh pentingnya pembentukan daerah otonomi baru itu nggak jauh-jauh dari ibu kota negara ini. Itu namanya, ini daerahnya Pak Bukori, maka tadi itu doanya sangat luar biasa tadi. Namanya Kabupaten Bogor. Betul ya Bapak Ibu? Jumlah penduduknya sekarang sudah hampir 6 juta, 5 juta sekian. Betul, 6 juta. Tadi Pak Doli cerita itu lebih banyak penduduknya ketimbang mana ini? Sumbar sama Jogja. Sumbar jadi provinsi, masa Bogor dan sekedar memisahkan diri dalam rangka untuk itu nggak bisa. Contoh saja. Jadi kira-kira tadi itu ketimbang pemerintah tidak memberikan restu pembentukan daerah otonomi baru, lebih baik nggak apa-apa dimerger saja yang tadi daerah kabupaten kota yang 15 tahun ini tidak ada progres apapun. Saking kami ingin melihat ini secara objektif Pak Dirjen, Pak Ketua Dewan Pembina, saking kami ingin melihat ini secara objektif. Ini yang pertama.
Yang kedua, isu yang kedua yang ingin kami sampaikan bahwa Pak Dirjen, kami sadar betul forum ini semua pejuang pembentukan daerah otonomi baru kami rekrut, kami berikan ruang untuk bergabung dalam forum Forkonas ini. Tapi kami punya catatan bahwa Forkonas PBDOB secara selektif pada posisi bahwa Forkonas PBDOB ingin, kalau ada isu sampai sekarang ini misalnya ada 341, ada yang laporannya 343, ada yang laporan 348. Itu dalam cara pandang dan positioning Forkonas juga kami menyadari bahwa itu tidak semuanya. Karena itu secara objektif Pak Dirjen yang perlu kami laporkan, Forkonas ini yang tergabung kurang lebih sekitar 150 daerah otonomi baru CDBUB. Jadi kami tidak menjadi bagian dari yang 341 itu. Tidak semuanya, tapi dalam proses kami bina. Jadi kalau saya ditanya, kalau saya tanya sebagai ketua umum, kira-kira kalau ada pembukaan moratorium parsial, mana yang harus diprioritaskan? Dari 348, kurang lebih sekitar 100. Betul Bapak Ibu? Sisanya harus berjuang dibina dalam rangka untuk sesuai dengan aturan undang-undang, aturan peraturan dari pemerintah untuk tetap berjuang dulu. Tapi yang 100 ini termasuk menjadi kira-kira golongan awalin, golongan pertama dalam rangka ketika pembentukan daerah pemekaran moratorium itu dibuka secara parsial. Karena hampir sekitar 40 daerah dulu sudah ada ampresnya, baik status sebagai berapa Pak? 65. Ampresnya itu masuk 65. Sudah ampres, ini Bang Doli yang masih bisa cerita banyak. Bagaimana sesuatu yang sudah diputuskan tiba-tiba tidak jelas arah lintangnya dan tidak jelas sampai hari ini. Nah, karena itu sekali lagi positioning secara organisasi Forkonas ini adalah secara objektif menjadi bagian dari kelompok yang secara mandatori sudah ada sebelumnya. Tadi saya sebutkan lebih sekitar 100. Jadi kalau isunya tetap digembar-gemborkan, nggak mungkin 348 dimekarkan semuanya. Itu juga tidak menjadi bagian dari aspirasi Forkonas PBDOB. Betul Pak Ibu? Yang menjadi bagian dari aspirasi kami adalah yang sudah masuk ini ampres dan ditambah secara objektif dari beberapa perkembangan 15 tahun terakhir yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah daerahnya masing-masing melalui gubernur, bupati, dan sudah melalui rapat paripurna di DPRD-nya masing-masing. Jadi sekali lagi ini perlu diklarifikasikan kepada publik bahwa yang kita maksud perjuangan pembentukan daerah otonomi baru tidak otomatis langsung 348 itu, tapi yang secara objektif memang betul-betul perlu dimekarkan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya banggakan. Isu yang ketiga yang ingin saya highlight pada kesempatan yang baik ini adalah menyangkut soal kelihatan sudah waktunya Pak Dirjen, sebenarnya bukan di Pak Dirjen dulu sebenarnya, adanya di Pak Dirjen Otonomi Daerah sebenarnya. Kelihatannya sudah waktunya, dan ini kami terus dorong, pemerintah sudah waktunya sungguh-sungguh setelah melakukan evaluasi terhadap existing daerah otonomi baru pada periode 2019 sampai 2014 itu, yang lalu melahirkan evaluasi dari 181 yang secara kinerja distatuskan rendah dan sangat rendah itu,
sekarang sudah waktunya pemerintah secara sungguh-sungguh untuk secepatnya melakukan evaluasi terhadap ajuan dari pembentukan daerah otonomi baru. Jadi setelah tadi evaluasi yang STST, sekarang waktunya pemerintah dengan sungguh-sungguh untuk melakukan evaluasi. Bahkan termasuk yang 348 itu. Karena saya dengar ada yang sekedar datang satu orang bikin surat pribadi kepada ke salah satu satuan unit di Kemendagri, itu termasuk yang dimasukkan di dalam 341. Nah, kayak begitu. Itu bakal seakan menambah panjang list tadi itu Pak Tamsil akan menambah itu. Begitu isunya begitu, publik langsung antipati. Ini orang yang carinya kekuasaan ini. Ini orang akan bikin raja-raja baru ini, kan begitu misalnya. Nah, karena itu sudah waktunya pemerintah setelah melakukan evaluasi terhadap pemerintah daerah hasil otonomi baru 15 tahun yang lalu itu, hari ini waktunya untuk melakukan evaluasi atas ajuan dari pembentukan daerah otonomi baru. Betul? Tanda-tandanya apa? Kalau pemerintah mau sudah akan serius, kita minta 2 RTP itu secepatnya disahkan. RTP yang pertama menyangkut soal penataan daerah, RTP yang kedua adalah terkait dengan desain besar penataan daerah. Sepakat? Setuju? Yang kedua tandanya bagian dari kesungguhan adalah membuka secara sungguh-sungguh moratorium parsial pembentukan daerah otonomi baru. Sepakat? Setuju? Ini kira-kira yang kita inginkan. Penting sekali pemerintah melakukan evaluasi. Kira-kira kalau kemarin, kenapa yang tadi satu orang bikin surat pribadi akan memekarkan kabupaten ini menjadi kabupaten itu, mungkin alasan pemerintah karena tidak ada pembukaan terkait dengan pendaftaran daerah otonomi baru, akhirnya dianggap oleh pemerintah biasa saja, semua boleh mengusulkan gitu. Nah, menurut kami periode itu sudah perlu kita tutup. Periode yang terbaik, opsi yang terbaik, kita dorong pemerintah ke depan adalah melakukan evaluasi terhadap ajuan dari calon daerah otonomi baru yang sudah selama ini diserahkan kepada pemerintah. Saat yang sama dihentikan dulu pengajuan yang relatif secara objektif, kajiannya belum ada, aspirasi dari masyarakatnya juga belum matang dan belum terkonsolidasi dengan baik, supaya tidak menjadi sandraan dan stigma yang kurang baik bagi daerah yang memang secara objektif perlu dimekarkan ke depan. Bapak Ibu, itu kira-kira ini yang kita sampaikan pada pemerintah. Yang keempat, isu yang kita ingin dorong sekali lagi, dan itu termasuk menjadi komitmen kami Pak Dirjen, Forkonas PPDOB percaya terhadap pemerintahan sejak Pak Jokowi termasuk kepada Pak Prabowo ini. Kami menggunakan jalur kooperatif dalam rangka memperjuangkan pembentukan daerah otonomi baru ini. Kami menggunakan cara-cara kooperasi, tidak menggunakan model yang lain. Karena kami percaya dengan cara ini akan lebih baik. Dengan cara ini akan lebih bisa membuka mata hati pada semua pihak untuk meyakinkan dan melobi banyak pihak. Jadi sekali lagi ini catatan dari fondasi dan pokok-pokok cara kerja kita 5 tahun yang akan datang. Sekali lagi ini menjadi pilihan terbaik kita, termasuk sekali lagi sebagaimana sambutan dalam pemilihan kemarin kami sampaikan ada catatan penting dari pemerintah Pak Prabowo dari 17 agenda prioritas dan asta cita yang beliau sampaikan terkait dengan
nomor urut 3 dari Asta Cita beliau menang, maaf, yaitu pentingnya percepatan pembangunan di daerah-daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Salah satu catatan penting dari Kompolnas, bagian dari turunan Asta Cita nomor 6 terkait dengan percepatan pembangunan nasional itu yang berbasis daerah-daerah itu, salah satunya adalah masuk di dalamnya adalah pembentukan daerah otonomi baru. Dan itu nyata adanya dan secara objektif betul-betul sangat dibutuhkan. Yang terakhir, kami terus konsolidasi dengan kepala-kepala daerah, Pak Dirjen, yang memastikan kepala-kepala daerah induk siap sebagaimana mandat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, siap mengalokasikan anggaran dalam masa transisi pembentukan daerah otonomi baru. Artinya beberapa prasyarat yang dikehendaki dan mandatori dari aturan undang-undang pun sebenarnya juga sudah siap di lapangan. Bahkan misalnya kalau bisa mungkin di Kaltim ya apa itu yang PAB-nya tinggi, kira-kira kalau isunya selama ini APBN yang akan menjadi bancakan kalau ada pembentukan daerah otonomi baru, kira-kira dalam beberapa risalah kami, diskusi kami Pak Dirjen, beberapa daerah itu kira-kira kalau ada penyertaan dari APBN cukup sedikit juga cukup, nggak harus banyak karena PAB-nya cukup besar. Dan kalau model begini, isu terkait dengan penyanderaan pembentukan daerah otonomi baru gara-gara APBN akan habis, saya kira tidak relevan, tidak tepat. Betul. Karena itu sekali lagi, dari semua isu itu pentingnya pemerintah secara komprehensif melakukan konsolidasi secara paripurna supaya isu-isu yang tadi parsial, isu-isu yang selama ini menjadi negatif list bagi pembentukan daerah otonomi baru ini bisa kita urai satu persatu. Karena faktanya di lapangan memang beberapa daerah sudah waktunya dimekarkan, Pak Doni selalu cerita, salah satunya adalah Kabupaten Bogor. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, selamat Bang bersama-sama 5 tahun yang akan datang. Kita jadikan pemerintah sebagai mitra strategis kita. Sekali lagi tepuk tangan Pak Dirjen yang sudah berkenan hadir. Mewakili Pak Tito pada kesempatan yang baik ini. Ini kira-kira kalau salah satunya kenapa ini Pak Dirjen kita ini penting, karena ketika kita WA ke Pak Tito, Pak izin Dirjen Otonomi mohon hadir, oh enggak Pak Dirjen Polpum aja yang hadir. Nah, gitu. Berarti kira-kira beliau termasuk yang kira-kira akan diminta untuk mengawal proyek pembentukan daerah otonomi baru. Terima kasih ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.